Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Rabu, tanggal 18 Februari tahun 2026. Tema renungan kita hari ini adalah berpuasa untuk solidaritas. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ada seorang ibu yang berkata kepada saya, ya, kebetulan hari itu hari Rabu Abu, ya, seperti hari ini. Jadi ibu itu setelah mengikuti misa Rabu Abu yang saya pimpin, lalu begitu saya keluar dari sakristi, ibu ini mengajak saya ngobrol, ya, sembari dalam perjalanan dari sakristi ke pastoran, ya. Ibu ini berkata kepada saya bahwa dia sungguh berbahagia bahwa masa Prapaskah atau masa puasa sudah tiba, ya. Dan dia mengatakan bahwa masa Prapaskah adalah masa yang sangat dia tunggu-tunggu setiap tahun. Masa puasa adalah masa yang sungguh dia nanti-nantikan, ya, dengan rindu setiap tahun, ya, di mana dia bisa banyak berpuasa dan berpantang. Maka saya pun awalnya saya merasa kagum, ya. Awalnya saya merasa senang mendengarkan kata-kata ibu ini, ya. Kemudian sampai saya kemudian bertanya, ya, mengapa ibu kok begitu bersemangat menyambut masa Prapaskah atau masa puasa. Lalu ibu ini pun berkata, ya Romo, kalau dalam masa Prapaskah atau dalam masa puasa ini, ya kita orang Katolik kan diajak untuk banyak berpuasa dan banyak berpantang. Nah itu kesempatan saya, Romo, karena di luar masa Prapaskah, di luar masa puasa biasanya diet saya itu selalu gagal, ya. Jadi ya karena banyak godaan, ya, apalagi teman-teman suka mengajak saya untuk kuliner ke restoran sana, ke restoran sini, maka diet saya itu nggak pernah berhasil, ya. Tapi kalau di masa Prapaskah atau masa puasa, nah, teman-teman yang Katolik itu nggak pernah ngajak saya kuliner ke restoran manapun, ya, karena namanya juga masa puasa, ya. Maka biasanya diet saya di masa puasa itu selalu berhasil, selalu sukses. Saya bisa turun 10 kilo, ya, setiap masa puasa. Makanya saya sangat senang sekali, Romo. Dan saya sangat menanti-nantikan datangnya masa puasa itu, ya. Maka saya pun lalu berkata kepada ibu ini, ya, wah, kalau tujuan ibu, ya, menyambut masa Prapaskah atau masa puasa ini hanya sekedar untuk sarana diet, waduh, itu sayang sekali, Bu, ya. Nggak ada dimensi rohani, ya, nggak ada dimensi rohani apapun yang ibu dapatkan, ya, dari masa puasa ini, ya. Lalu saya jelaskan bahwa masa Prapaskah atau masa puasa dalam iman Katolik itu tujuannya adalah untuk bersolidaritas, ya. Jadi bukan untuk kepentingan diri sendiri, ya. Untuk ada yang ada yang seperti ibu tadi, ya, ingin supaya bisa menjalankan diet, ya, sehingga berhasil. Ada lagi yang punya argumen, ya, karena di masa Prapaskah itu bisa menghemat anggaran belanja, ya, karena suami dilarang merokok, ya, anak-anak dilarang jajan, lalu selama 40 hari juga makan sehari-hari itu menunya sederhana, ya, nggak makan daging, nggak makan daging ayam, lalu pantang pergi ke restoran, ya, sehingga banyak sekali anggaran belanja yang bisa dihemat. Nah itu tujuan puasa Katolik bukan itu, ya, bukan untuk diet, bukan untuk menghemat anggaran belanja, bukan itu, ya. Tetapi sekali lagi untuk melatih sikap solidaritas kita, baik solidaritas kepada Tuhan maupun solidaritas kepada sesama, ya. Melalui masa Prapaskah
kita berpuasa dan berpantang, ya kita mencoba untuk bersolidaritas dengan penderitaan Tuhan Yesus, ya. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus itu begitu menderita, ya. Kita semua tahu, ya. Setiap hari Jumat di masa Prapaskah kita mengikuti ibadat jalan salib, ya, dan kita bisa tahu betapa besarnya penderitaan Tuhan Yesus Kristus, ya, 2000 tahun yang lalu, ya, ditendang, dipukul, ditelanjangi, diludahi, dicambuki, ya, dan bahkan harus mati di kayu salib, ya. Dan bahkan ada seorang kudus, ya, Santa Brigita dari Swedia, dia berkata bahwa sesungguhnya penderitaan Yesus Kristus itu tidak hanya terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi bahkan terus terjadi sampai hari ini, karena melihat begitu banyaknya orang yang tetap kekeh, ya, tetap tetap bertahan di dalam dosa, ya, bahkan semakin hari semakin bertambah banyak, ya. Kalau menurut Santa Faustina itu manusia ini semakin hari semakin banyak dan semakin hari semakin banyak yang tenggelam di dalam dosa, ya. Nah, ini tentu membuat Tuhan Yesus pasti sangat berduka, ya, sangat sedih hatinya. Jadi sampai hari ini Tuhan Yesus itu terus menderita, ya, bukan hanya 2000 tahun yang lalu, ya, sampai hari ini terus menderita karena banyaknya manusia yang bertahan di dalam belenggu dosa, ya. Dan melalui pantang dan puasa kita mencoba untuk bersolidaritas dengan penderitaan Kristus itu, ya. Jadi sebenarnya penderitaan kita itu tidak seberapa, ya, hanya pantang ini pantang itu, ya, hanya puasa yang kalau dibandingkan dengan umat Muslim nggak ada apa-apanya, ya, ringan sekali puasa kita itu, ya. Tapi ya tidak apa-apa. Nah, tujuannya kita mau bersolidaritas pada penderitaan Kristus, ya, yang sudah rela menderita dan mati untuk menyelamatkan kita dan menebus dosa-dosa kita dan memberikan keselamatan kekal kepada kita. Dan tujuan yang kedua adalah kita mau belajar bersolidaritas kepada sesama, ya. Maka di masa pantang dan puasa ini, di masa Prapaskah ini, kita mencoba mengurangi anggaran belanja kita, ya, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, ya, tetapi untuk kepentingan orang lain. Maka di masa Prapaskah kita selalu ada yang namanya APP, ya, Aksi Puasa Pembangunan, atau amplop Prapaskah, ya. Tujuannya sama, ya, jadi kita umat Katolik kita diajak untuk berpantang, berpuasa. Tentu dengan demikian anggaran belanja kita akan berkurang, ya. Kita akan bisa mengurangi anggaran belanja kita, dan hasil dari pengurangan itulah yang kita berikan kepada sesama yang menderita melalui aksi puasa pembangunan, ya. Jadi kalau kita hanya berpantang dan berpuasa saja lalu tidak menyumbang, ya, atau tidak memberikan aksi puasa pembangunan, ya, maka puasa dan pantang kita ya nggak ada artinya, ya, kalau nggak ada aksi solidaritas kepada sesama, ya. Maka itulah Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi tujuan pantang dan puasa kita di masa Prapaskah ini bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan untuk belajar bersolidaritas. Mari kita persembahkan pantang dan puasa kita untuk solider dengan Tuhan Yesus Kristus yang terus menderita sampai hari ini karena keberdosaan manusia, dan juga untuk solidaritas kita kepada sesama yang menderita dan berkesusahan melalui sumbangan kita, melalui aksi puasa pembangunan. Dan akhirnya selamat merayakan Hari Rabu Abu, ya. Hari ini kita semua merayakan Hari Rabu Abu, dan mari kita renungkan pesan Tuhan, ya,
pesan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18 yang yang diperdengarkan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Mengenai puasa ini Tuhan Yesus bersabda, "Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sungguh mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Ya. Jadi Injil pun, bacaan Injil hari ini juga mengajak kita, ya, mengingatkan kita supaya kita jangan meniru pantang dan puasa orang Farisi, ya, yang tujuannya adalah untuk kemuliaan diri sendiri, ya. Jadi orang Farisi itu berpuasa supaya dilihat orang dan kemudian dipuji orang. Nah, ini kan untuk kepentingan diri sendiri, ya. Tetapi puasa kita orang Kristiani haruslah kita jalankan dengan hati yang penuh sukacita, ya, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh syukur, dan mari kita sungguh-sungguh hayati pantang dan puasa yang kita jalankan dalam masa Prapaskah ini, sekali lagi untuk menunjukkan solidaritas kita, solidaritas kepada Tuhan dan solidaritas kepada sesama. Akhirnya sekali lagi selamat memulai masa Prapaskah dengan Hari Rabu Abu yang kita rayakan pada hari ini, dan semoga pantang dan puasa kita yang kita jalankan di masa Prapaskah tahun 2026 ini sungguh-sungguh membawa pembaharuan batin, sungguh-sungguh membawa perkembangan rohani yang besar bagi kita semua. Tuhan memberkati.